Oh, udah dibungkus apa? Udah dibungkus? Pakai sambal? Ada jamu. Ada jamu. Jamunya paling enak. Oke. Semua yang tradisional ada di channel ini. Videonya mulai dari sini ya. Nggak terlalu kerasa kalau kena lubang. Iya. Karena suspensinya. Ini apa? PNG. Tahu Depok kalau dulu pernah ada rusa ya? Di mana? Di sini di UI. Oh iya. Tahu? Tahu. Oh, tapi katanya terus saya sempat kabur terus dicari-cari warga ya. Iya. Saya dikasih tahu Pak RT. Masih bebas tuh. Saya sering mancing di itu danaunya. Sering mancing buat- Itu dulu danau buat pemancingan. Enggak, dulu masih boleh, sekarang kan udah nggak boleh. Mancing apa dulu Mas? Itu ada mujair sih kemana kan? Oh iya. Kayaknya mungkin masih ya sampai sekarang. Iya, masih. Banyak. Apalagi sekarang lagi mancing. Ya. Kembang biak kesana kemari. Sama dulu setiap hari Minggu tuh ada pasar tumpah tuh Di mana? yang mau ke asrama UI. Sampai sekarang. Dulu. Dulu itu pasar tumpah. Iya, tiap pagi. Ini Minggu. Orang jualan-jualan makanan, pakaian gitu ya. Boleh. Sekarang mah udah nggak ada yang Iya. ini ya. Yang boleh berdagang.
masuk ini. Kalau masuknya dia muter dulu, cuman kalau pulangnya udah tinggal keluar. Iya. Enggak, ini lurus masuk sana mas. Iya. Kita ke kelas. Masih belum ya? Masih belum makan. Masih kosong. Menyarikan kembali, mereview kembali beberapa pertemuan yang sudah dilalui bersama Pak Harsa, tapi mungkin sudut pandangnya bisa saja tidak selalu sama dengan Pak Harsa ya, karena saya juga sudah baca materi dari beliau, tetapi saya punya perspektif lain, sehingga ini mungkin bisa sekaligus mereview perkuliahan, sekaligus juga menambah perspektif untuk ibu bapak sekalian. Nah, jadi kuliah pertama kita, bagian pertama akan berisi review tentang kaitan antara ilmu dengan nilai. Ini satu kaitan yang kalau di dalam konteks ilmu sosial humaniora umumnya para peneliti, para akademisi dalam bidang ini cenderung menganggap bahwa memang sudah ada kaitan antara ilmu dengan nilai. Tetapi kalau perkara ini kemudian kita bicarakan di dalam rumpun yang ilmu eksakta atau ilmu seperti ilmu saintek, itu kecenderungannya mereka punya posisi bahwa ilmu dengan nilai itu tidak punya kaitan, atau sekurang-kurangnya tidak punya kaitan yang erat, ya, kaitannya hanya kaitan yang lemah. Dan ini ternyata sangat sulit juga Bapak. Jadi saya berapa kali misalkan itu diskusi dengan kawan-kawan dari kampus-kampus yang basisnya teknik, ya seperti ITB, itu sebagian kalangan di sana menganggap ilmu itu ya bebas nilai, ya, ilmu tidak ada kaitan dengan nilai. Dan ini ternyata satu perkara yang tampaknya sederhana tapi kompleks ya. Karena kalau kita kemudian diskusi lebih lanjut, mereka tidak bisa dengan mudah mengerti bagaimana ilmu dengan nilai itu dianggap sebagai dua hal yang saling terkait. Nah, jadi kita dalam bidang humaniora itu sudah punya satu keunggulan dalam hal ini ya, karena kita cenderung menganggap bahwa ilmu dengan nilai memang sekurang-kurangnya itu terkait. Entah kaitannya kategoris kuat ataupun lemah itu perkara lain. Tapi kita punya intuisi bahwa ilmu dengan nilai memang terkait. Ini udah ilmu humaniora ya. Nah, jadi ini perbedaan. Kalau nanti Anda punya kesempatan membicarakan prinsip-prinsip ilmu, lalu Anda diskusi dengan kalangan dari bidang yang saintek, itu akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan bagian ini. Nah, sebetulnya kita mulai dengan satu ini dulu ya. Stereotip ya, stereotip tentang ilmu dengan yang bukan ilmu. Saya ambil contoh di sini filsafat. Ya, karena filsafat dianggap bukan ilmu, dia ilmu tapi dia bukan ilmu pengetahuan. Tapi sebetulnya bisa juga dengan yang lain ya, yang non ilmu kan bukan hanya filsafat, tapi saya ambil contoh filsafat. Ada semacam stereotype bahwa kalau kita bicara ilmu itu, ya kalau Anda punya dua kotak, Anda bayangkan ada dua box. Ya, box pertama kita kasih label ilmu, box kedua kita kasih label filosofi. Maka apa saja hal yang harus kita masukkan di dalam box itu? Box yang judul ilmu itu biasanya akan dikaitkan dengan fakta. Jadi fakta itu harus terkait dengan ilmu. Ilmu itu pasti nyangkut fakta.
Jadi kalau Anda seorang ilmuwan, Anda pasti diasumsikan adalah seorang peneliti yang berurusan dengan fakta. Jadi deals in facts. Jadi Anda tuh transaksi dengan fakta-fakta. Nggak boleh dengan spekulasi, nggak boleh dengan ide-ide, tapi harus fakta. Yang kedua, biasanya, terutama pada bidang-bidang saintifik tertentu, itu diekspresikan di dalam gambar-gambar dan persamaan, ya kurva, diagram, tabel, persamaan-persamaan matematis sederhana, rumus-rumus, ya dan sebagainya. Jadi ilmu itu harus begitu. Ya, coba Anda cek di PowerPoint itu ada template yang Anda cari yang saintifik itu pasti gambarannya gambar persamaan, ya kemudian gambar-gambar alat-alat peraga, alat tes, ya alat-alat ukur di dalam laboratorium. Ya karena mereka diasumsikan ilmu itu menyangkut fakta dan persamaan. Ya kemudian yang ketiga, nah ini yang akan kita bahas hari ini, value free. Ternyata masih banyak ilmuwan menganggap ilmu itu bebas nilai. Justru dia menjadi ilmiah karena dia bebas nilai, karena dia itu objektif. Objektif. Apa itu objektif? Objek yang menyatakan dirinya sendiri tanpa diinterpretasi dari subjek. Nanti kita akan persoalkan dalam praktiknya seperti apa itu ya. Kita bisa menangkap objek apa adanya. Nanti akan kita persoalkan. Nah ini kalau kita melihat kotak pertama yang judul tadi adalah labelnya ilmu pengetahuan. Nah sementara yang bukan ilmu, contohnya filosofi, itu dianggap humanitis. Humanitis menyangkut kemanusiaan ini sesuatu yang sangat idealistik, ya, sangat luas. Jadi dia bukan menyangkut fakta-fakta, terutama sekali. Dia dekat dengan seni. Seni bukan menyangkut fakta, seni menyangkut ekspresi, ya, menyangkut pemaknaan, menyangkut ide. Dan dia deals with ideas. Jadi seakan-akan ide itu syarat dengan nilai. Dia juga dianggap idealis naif. Jadi para filsuf itu dianggap para idealis yang naif. Dunia larinya ke sana, mereka mikirnya masih lurus ke sana. Jadi idealis naif. Anda terlalu idealistik, Anda terlalu ideal. Itu biasanya dianggap stereotip tentang filsafat. Lalu ini yang terakhir, value judgment. Filsafat itu sebagai bidang yang bukan ilmu dianggap syarat nilai, ya perlu pertimbangan nilai, ya punya banyak impresi nilai, ya perintah nilai, ya soal moral, estetika, dan sebetulnya juga bidang-bidang yang non ilmu juga banyak juga yang menyangkut nilai kan. Seni pasti syarat nilai, agama syarat nilai, coba apalagi kebudayaan syarat nilai. Jadi hal-hal yang dianggap bukan ilmu itu syarat nilai, tapi ilmu itu harus value free. Nah ini stereotip yang berkembang jadi sebagian kalangan. Dan sayangnya di dalam pengalaman saya kali-kali interaksi dengan banyak teman dari berbagai lintas kalangan, masih banyak juga beranggapan ilmu itu bebas nilai sampai hari ini. Terutama ilmu ini tadi disebut saintek, yang biasa berpikir itu positivistik, benar salah, valid tidak valid, ya objektif subjektif gitu kan, andal tidak andal, ya benar salah, jadi hitam putih. Sementara di dalam bidang humaniora kita terbiasa ambiguitas, ya hitam putih, ya betul itu tadi banyak gradasi tengahnya, ada spektrum. Benar salah kita tidak nilai, ya benar dan salah, tapi ada spektrum. Valid tidak valid itu biasa menafsirkan dengan teknik-teknik hermeneutika, ya penafsiran. Ya nanti saya kira di dalam narasumber nanti dengan Romo Koko Anda akan diajak juga untuk menerapkan sejumlah metode menafsirkan teks. Jadi dalam bidang kita ini humaniora itu kita banyak sekali melakukan penafsiran teks. Jadi kita tidak terbiasa berpikir hitam putih. Maka mungkin saya pernah katakan teman-teman alumni S1 dari bidang humaniora khusus evidence yang ketahui itu cukup andal yang untuk melawan misalkan cukup andal untuk bertahan dari misalkan ideologisasi atau doktrinasi radikalisme. Ya, karena mahasiswa kita itu sejak awal dibekali kemampuan untuk menafsirkan. Jadi kalau Anda lihat kantong-kantong penyebaran radikalisme itu biasanya di tempat-tempat yang saintek. Oh iya. Saintek coba perhatikan. Kalau ambil kasus di UI MIPA teknik, ya saya mungkin agak vulgar ngomongnya. MIPA teknik itu banyak sekali kategorisasi buku yang tidak sesuai itu ya. Buku filsafat, kategori filsafat misalkan isinya tes CPNS. Kan menyangkut logika kan, TPA ya apa itu satu. Makan bentar ya. Oh, tete belum. Saya bertanya, ada nggak kamera yang bagus? Yang depan dulu. Ayo, ayo. Foto-foto. Hamil sama Niko. Jadi kalau buku ya
Pokoknya ini aja deh, ikuti yang di rumah sakit. Mbak beli es krim. Dadah. Lagi nge-vlog. Mie ayam saja. Ibu, mie ayam. Sini saya bukan sini. Mie ayam. Yang nggak usah pakai bakso itu apa? Mie ayam biasa ada. Hasil isi ada. Pakai jamur deh. Boleh siap. Pakai jamur tapi tanpa bakso. Enggak pakai bakso. Oke. Ini yang gebrak deh. Pakai nasi. Bungkus ya. Jangan kerekam ya, Bu. 14 jadi. Mau? Ibu ini asli mana, Bu? Kalau Solo. Solo. Oh. Ini mie ayam Wonogiri bukan? Khas Wonogiri atau mana? Bisa dikatakan begitu. Oh. Suami saya Wonogiri, Bu. Oh, Ji. Wonogiri kan, Ji? Giriwoyo. Oh, Giriwoyo. Lumayan agak jauh sih dari lebih dekat ke Pacitan. Iya, dekat ke Pacitan. Mie ayam jamur, ini mie-nya juga yang bikin orang Wonogiri juga. Oh iya. Iya, jadi kita kerjasama sama UMKM Heeh. Wah, yang sudah ada sertifikasinya juga. sertifikasi halal dan gitu ya? Iya, dari Dinas Kesehatan ada, dari Pemkot Depok juga ada. Monggo. Makasih, Bu. Makannya bisa kayak Bu? Oh, udah dibungkus apa? Udah dibungkus? Pakai sambal? Vlogernya makan mie ayam nih, guys. Enggak sih, cuman iseng-iseng aja. Temenku cantik banget ya, masih muda banget. Makan, guys. Perlu nggak ya? Kamerain ya. Makanannya. Ini makanannya sih. Halo, guys. Aku lagi dikamerain sama aku. Ini ada nasi. Coba dideskripsikan makanannya apa, rasanya gimana, pengalaman makan dari Kanada coba. Ini mie ayamnya mie ayam sugi. Ini ternyata ibunya asli Solo dan ini khas Wonogiri. Terus enak banget. Masuk gak ya suaranya? Ada jamur. Ada jamur. Fresh, enak. Ada sedikit taste ladanya, agak sedikit pedas sedikit. Terus ini aku bawa lauk sendiri dari rumah bekal. Ini ada dagingnya, jatuh. Belum 10 detik kan? Gak apa-apa, masih 5 menit ya. Sama serondeng, ini serondeng sama nasi. Ini Mbak Norma. Ini nasi ayam kremes Mas Roni. Iya. Yang ini ya. Ini Yang antriannya paling panjang, menunya paling enak. oke. Menunya ini cuma 20.000 loh. Oh. Selalu kangenin. Kayak orang ngidam. Ini gimana konsepnya aku makan nasi sambil makan mie? Iya, itu dia. Soalnya Double karbo. saya Seratnya mana? Seratnya mana? Seratnya mana? Ya Allah. Seratnya daun bawang, Kak. Ya. Ini makanan seimbang. Nah, tapi seratnya dikit banget. kayaknya Mbak cocok deh. Boleh. Kan kita belajar isi piringku ya, guys ya. Ini apakah seimbang? Ini berat sebelah. Terlalu banyak karbonnya. Tapi gimana ya orang Indonesia soalnya kalau makan mie doang nggak kenyang. Sementara kelas kita sampai jam 4 ya. Jam 5, 4:05. Ya? Udah kita makan aja yang banyak. Enak banget guys. Lagi dalam suasana sangat lapar.
Coba deskripsikan cuaca sepanas ini dan makan mie ayam panas-panas, sambal lagi. Keringetannya di sini. Kamu makan? Enggak kan dulu? Kak Dharma takutnya dia. Stop dulu ya Kak ya? Iya, iya. Hah? Kamu pakai air? Mana? Ngilanginnya. Hah? Ngilanginnya pakai air. Enggak, nggak apa-apa. Apa? Kena baju. Oh, Kan tadi mana Ririn? tapi Mbak pintar belum kerawat baju warna putih. Masa sih? Supaya nggak kelihatan ini. Ada nodanya. Aku kalau hitam langsung ini Mbak. Apa? Putih langsung. Ya. Ada belentang bolpen di sini. Ada noda apa minuman. Masya Allah, kenapa bu? Air mineral cuma yang kecil. Air mineral. Ini Hasil selfie-nya, fotonya Pak Sandi cakep bener ya. Apa ya? lagi mau ke tempat mana? Yang dari HP-nya beliau. Wah, yang dia sempat di grup yang salah itu. Aku Apa sayang? Ini Mbak Dharma ku tercinta ini. Ini adalah pembicara nasional. Ini ngomong sama suami. Enggak lagi video buat nge-vlog. Oh, lagi makan begini ya? Oh my god. Aku liatin ini nasinya. Enak banget ya kayaknya. Enak. Ini apa Mbak yang warna coklat ini? Yuk, ambil. Ini nggak kecap. Oh, Aku ada dapat kita kecap. ini apa sih? Kalasan atau biasa? Ayam kremes. Kalau kalasan ada yang rasa-rasa manisnya gitu. Ini baru coba. Enak mas uduknya. Nasi uduk itu. panjang antriannya, oke. Iya ya, enak ya. Iya. Dan takutnya kan ini bakal berminyak banget ya. Ternyata nggak terlalu berminyak. Ini reviewnya semuanya doyan banget ya. Emang Mas Roni itu apa Kak? Kasih bintang. Bintangnya udah 1000. Bintang 6 dari 5. 6 dari 5. 6 ya? Andre. 6 dari 5 tapi ya. Terlampaui nggak? Jangan-jangan ya. Kan beda. Parah nih. Gimana ya, soalnya prinsipnya kalau nggak nasi nggak kenyang ya. Ya. Pantas kemarin. Ini sebanyak apapun kalau bukan nasi nggak kenyang. Banyak banget ada apa sih? Oh, itu nggak mau minum kayak. Pedes sih. Pedes ya. Mantap. Pak Dharma nggak makan mie ayam ini, nanti minggu depan ini loh, ngidam loh. Di dekat tempat itu banyak penjual mie ayam. Enak, Enak lumayan lah. Kalau lagi pengen lebih enak dari ini. enggak, lebih enak ini. Tapi pulang bareng lagi enggak? Ntar kayaknya sama teman. Tapi aku udah lumayan tahu. Jalan. Udah pernah di situ lewat. Ya jaketku di ini Pak Sandi kan emang aku tinggal di sana. Oh iya. Jaket. Oh di ini ya. Ini jaket siapa gitu? Yang dibahas apa sih yang udah lama ini? Itu salah satu dari itu Ririn di belakang aslinya. Ini anakku di daycare. Di video. Bro sampah. Ini artis sampah, artis sampah. Saya foto Diperkenalkan, udah pada kenal kan ya?
Politics of Value at the Michigan Landfill yang dibuat oleh Joshua Reno. Tinggal pemaknaan benda tersebut. Kalau kita memiliki value atau memiliki memori juga terhadap benda tersebut, maka kita akan mengupayakan. Ada nggak punya pengalaman seperti itu? Contohnya yang paling gampang aja di baju almarhum ibu kita gitu kan ya, yang kita jaga-jaga, robek dikit jahit, nanti nggak mau cuci tangan takut robek, kirim ke laundry, atau nggak pakai dicuci, setelah dipakai dijemur dulu sampai agak bau keringatnya beda, baru kirim laundry seperti itu. Nah ternyata ada upaya-upaya untuk melestarikan sebuah benda yang bermakna buat kita agar nyawanya itu sedikit lebih panjang. Tetapi apakah semua benda bermakna buat kita? Benda-benda yang tidak bermakna memiliki arti bagi kita, ternyata nilainya juga tidak ada dan akhirnya akan luruh dengan zaman dan tidak memiliki peruntukan. Nah, menjadi sesuatu yang didesain secara kreatif dan memiliki nilai lebih. Nah, bagaimana sebuah karet yang usang ini dapat memiliki nilai lebih tergantung dari kreativitas individu tersebut. Lanjut. Sampah di landfill, tapi aku bukan orang buangan. Karena di situ dia menganggap kalau orang-orang di luar dari landfill itu di society mereka melihat orang-orang yang kerja di landfill adalah yang memungut sampah yang scavenging itu orang-orang yang dinilai rendah. Josh itu tapi yang menyinggung persoalan surveillance, pengawasan ketat. Jadi di TPA di Michigan ini juga terjadi pengawasan ketat terhadap para pemulung. Jadi seperti tadi dikatakan Mbak, ini ada lapisan-lapisan kerja yang sangat hierarkis sekali. Yang paling bawah ada para pemulung itu. Jadi pemulung ini selalu harus disiplin dalam melakukan proses pemulungannya dan itu diawasi, dikontrol secara ketat itu oleh manajer-manajernya. Dan itu membuat mereka merasakan bosan yang luar biasa karena rutinitas ini. Dan salah satu hiburan tanda kutip yang bagi mereka membahagiakan adalah ketika mereka berusaha mencuri-curi waktu untuk bisa mendapatkan barang-barang di dalam tumpukan sampah yang sesuai dengan selera mereka. Jadi ada salah satu pekerja pemulung yang diwawancarai oleh penulis naskah ini, misalnya ketika dia diperintahkan untuk membersihkan lempeng-lempeng besi yang ada di tumpukan gunung sampah itu, dia malah menemukan 2 karung yang isinya marijuana. Jadi ganja, dia menemukan ganja di situ. Nah ini dia bingung, ada perasaan bersalah gitu. Apakah ini harus dilaporkan atau digunakan sendiri? Ya, akhirnya dia memutuskan digunakan sendiri dibagikan kepada teman-temannya. Loh, makanya judul subnya ini adalah transgression. Transgression itu sebetulnya melakukan sedikit-sedikit pelanggaran ya. Ketika transgression pelanggaran yang dalam proses kerja dia. Ada transgression lainnya adalah mencuri-curi waktu untuk memilih objek-objek yang bisa dibawa pulang yang sesuai dengan ciri maskulinitas dia. Misalnya ternyata di Michigan itu banyak sekali kedai-kedai alkohol yang kalau bungkusnya alkohol itu tidak pas, mereka harus menuruti otoritas pemerintah untuk membuang ke sampah. Tapi isinya tetap bisa diminum. Jadi dia mencari kardus-kardus atau kotak-kotak alkohol itu untuk diambil dan juga dipergunakan sendiri. Jadi itu kesenangan bekerja di tempat TPA itu salah satunya. Jadi itu yang diberikan membahas embodied transgression. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh para pekerja paling bawah untuk pertama mengartikulasikan minat dia untuk mencari-cari sesuatu yang tidak terduga di dalam gunungan sampah itu. Saya sendiri membaca artikel ini langsung teringat pada TPA Bantar Gebang ya, Bekasi. Mungkin TPA Bantar Gebang jauh lebih luas dari ini karena TPA Bantar Gebang itu 80 hektar dan tumpukannya itu masih menggunakan kategorisasi yang tadi menumpuk gunung belum dipendam di tanah. Jadi tumpukan di Bantar Gebang ini sekarang setinggi 40 meter. Itu sama dengan hotel tingkat 16. Dan itu luar biasa sekali problemnya di Bantar Gebang.
Saya kira apa yang diutarakan artikel ini belum sampai merepresentasikan problem di Bantar Gebang, soal bau, soal pemulung dan sebagainya. Dan tapi arkeolog itu pemulung. Kenapa? Karena dia bisa mengolah sampah-sampah itu menjadi suatu yang itu. Saya pun akan mengutip sisa-sisa dari kawan saya ini untuk saya elaborasi lebih lanjut pada kesempatan ini. Jadi kesimpulan dari artikel ini bahwa semua itu harus memiliki nilai. Sampah yang kita anggap tak bernilai sebenarnya memiliki nilai. Bahkan sehingga dalam poin pentingnya nilai itu tidak sampah itu tidaklah statis, tapi dia dinamis, dia berkembang, dia punya nilai. Dari yang tak dianggap bernilai bisa sangat bernilai. Di penutupnya misalnya Reno itu menceritakan tentang Mac, seorang pekerja sampah yang bekerja di Korponas sebagai ambiguitas, pekerja juga pemulung. Jadi pemulung juga punya nilai. Pemulung itu mungkin bagi kita orang rendah, tapi sebenarnya tadi saya katakan arkeolog itu selalu disebut sebagai pemulung. Saya kalau ke daerah kemana-mana ada mentor saya Prof. Irwan Azhari. Kalau kami jalan selalu ke situs atau kemana itu kalau ditanya lagi ngapain? Lagi memulung. Jadi kami lagi memulung karena yang kami kutipin apa? Yang begini-gini, botol-botol, pecahan-pecahan kaca dan sebagainya itu yang dianggap orang sampah. Tetapi kira-kira kalau di tangan arkeolog ini jadi apa? Jadi disimpan di museum yang mahal. Kita lihat Prof. Irma dalam artikelnya mengatakan bahwa dalam studi material culture arkeologi itu tidak lagi hanya sekedar studi ilmiah pengetahuan, tapi harus punya manfaat secara umum, termasuk manfaat ekonomis. Maka yang seperti ini pun bisa menjadi bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat yang awalnya begini dibuang-buang saja. Saya masih ingat ketika seperti ini dulu dibuang-buang masyarakat, tapi setelah kita datang awalnya hanya dibuang, akhirnya harganya jadi mahal. Sekali lagi ya, selamat sore semuanya. Selamat sore kakak. Oke, kalau gitu jadinya kita bakal ini ada kopi center. Ke toilet dulu ya. Ya. Di Sentara udah lama. Saya di Depok ini baru 3 bulan. Saya 1 tahun Pak kalau di Jabodetabek. Lagi apa nih sekarang? Saya lagi S3. Mengisi waktu Pak. Gimana? Ngasilin tapi. Ya, alhamdulillah. Ini lewat PNJ atau mana Pak? Hah? Lewat PNJ atau mana? Sentara kan? Sakinah. Bukan Pak. Salah ya? Terbalik aja Pak. Aku pikir maaf ya. Waduh. Bisa kan ya? Susah ini. Stasiun aja ya, stasiun belakang. Iya. Hai, makasih banyak ya udah mampir di video aku. Please like, comment, dan subscribe. Thank you. チャンネル登録してほしい